Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang paling istimewa. Manusia yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki kisah-kisah yang kadang tidak masuk di nalar. Meski demikian, hal itu pernah terjadi. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia tentu sudah punya jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penjagaan yang maksimal. Rasulullah SAW merupakan nabi dan rasul utusan Allah yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran kepada manusia. Sebagai manusia yang paling dicintai Allah, senantiasa menjaga Rasul sepanjang hidupnya. Hari-hari yang dialami Nabi Muhammad SAW penuh dengan keanehan yang sulit dicerna dengan logika. Berikut kami rangkum beberapa kisah menarik yang jarang diketahui. Kisah-kisah ini akan meneguhkan iman kita dan menekankan kembali bahwa Muhammad memang utusan dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kisah pilihan keajaiban Nabi Muhammad SAW. Batu yang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Kisah pertama mengenai batu yang memberi salam kepada beliau ini berlangsung sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Yaitu ada sebuah batu yang memberi salam kepada Nabi. Mendengar hal itu, sikap Rasulullah SAW dan para sahabat justru biasa saja. Tidak ada pernah berpikir untuk memungut atau membawa pulang batu tersebut. Mereka tidak pernah berpikir untuk dijadikan penangkal atau alat terapi jika beliau sakit. Dari sahabat Jabir bin Samrah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahui sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. Tiang masjid dari batang kurma menangis. Kisah unik dan menarik lainnya ketika zaman Rasulullah SAW adalah kisah tangis tiang masjid yang berasal dari batang kurma. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, jika Rasulullah berkhutbah, beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor onta. Semua orang yang ada di dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan mengusapnya, barulah ia diam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa tiang itu merasa sedih karena Rasulullah SAW tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Mendengar tangisan tiang tersebut, Rasulullah mengusapnya agar berhenti, namun tidak mencari keberkahan darinya. Pohon berjalan kepada Nabi. Kisah selanjutnya berasal dari pohon yang berjalan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Ya'la bin Murrah, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Muhammad SAW dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat. Lalu Nabi Muhammad SAW tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi SAW. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tatkala Rasulullah SAW bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam kepadaku. Lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Namun, meski Nabi dan para sahabat mengetahui banyak ada pohon yang bisa berjalan, tidak ada di antara mereka yang mengkeramatkan pohon tersebut, sebagaimana kebiasaan orang-orang terhadap pohon yang dianggap sakti. Wallahu a'lam bishawab.